Hai kawan-kawan, jumpa kembali di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. PKK Reading kali ini temanya adalah kenapa dia atau alasan dia belum mau berkomitmen ya. Jadi kalau misalnya kamu punya pasangan saat ini, tapi dia terus mungkin menunjukkan niatan atau menunjukkan sikap nggak kepingin komitmen sama kamu, baik masuk dalam jenjang pernikahan atau mungkinkah masuk dalam hubungan yang lebih serius, misalnya jadi pacar ya. Jadi misalnya kamu sama dia masih TTM-an, masih teman tapi mesra, masih belum ada status. Kita pingin lihat ya, kita pingin cek pasangannya kamu, alam bawah sadarnya apa sih yang jadi alasan dia untuk masih belum ingin atau masih belum bersedia untuk berkomitmen dengan kamu. Oke, di depan ada 5 file. Kita mulai dari file yang pertama ini. Di sini file yang pertama, file yang kedua, file yang ketiga, keempat, dan yang terakhir file yang kelima. Sebelum memilih, dibayangkan dulu pasangannya kamu ya. Silakan bayangkan orangnya ya. Kalau semakin jelas semakin baik ya, semakin jelas semakin baik. Misalnya bayangkan raut wajahnya, senyumnya, alisnya, matanya ya. Setelah itu tanyakan dalam hatinya kamu kenapa ya. Kalau misalnya kamu ingin sebut namanya juga boleh, kenapa, misalnya siapa belum mau berkomitmen ya, apa alasan dia belum mau berkomitmen. Oke. Setelah itu boleh silahkan kamu lihat file mana yang paling pertama kali menarik perhatian kamu ya, yang pertama kali menarik perhatian kamu. Misalnya file 3, 4, 5, yaitu adalah pilihannya kamu. Disarankan cukup memilih satu file aja. Kalau misalnya kamu tiba-tiba dalam memilih ada rasa kebimbangan antara milih file ini atau file ini, kamu boleh pause dulu videonya, boleh rilekskan tubuh kamu, tenangkan dirinya kamu lagi, tarik napas dalam-dalam sebanyak 3 kali. Setelah itu kembali bayangkan pasangannya kamu atau orang yang ingin kamu tanyakan. Setelah itu buka mata, silahkan pilih, lihat yang mana pertama kali menarik perhatiannya kamu untuk mendapatkan pesan yang lebih resonance. Oke? Tapi biar gimana pun ini adalah general reading, jadi mungkin nggak semua situasinya sama dengan situasi kamu. Tapi kalau misalnya kamu resonance dengan situasi ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan juga kasih komentar di bawah, dan juga subscribe untuk kawan-kawan yang masih belum mensubscribe di channel ini. Baik, kita langsung mulai dari file yang pertama ya. Kita lihat, oke. Ini saya geser dulu. Oke, ya ini file 2, 3, 4. Kita geser dulu ke samping. Nanti kita buka satu persatu. Kita mulai dari yang file pertama. Untuk kawan-kawan yang memilih file pertama, alasan dia untuk belum mau berkomitmen ya. Oke, di sini ada romantic feelings ya. Di sini terlihat dari situasinya kamu, hasrat gejolak antara kalian berdua itu ada dan cukup kuat ya. Bahkan di sini terlihat dari wajah mereka berdua bertatapan ibaratnya. Terus kemudian mulut mereka berciuman, menandakan bahwa komunikasi antara kalian berdua ini sebenarnya sangat lancar ya. Mungkin ini yang menjadi kebingungan kamu, kenapa sih kok situasinya sampai sekarang komunikasi lancar, terus kemudian perasaannya kamu sama dia juga nemu. Kok kenapa dia masih belum bersedia untuk bikin komitmen? Apa yang menjadi alasannya dia? Di sini yang dari kartu ini terlihat bahwa kamu sama dia baru jadian, mungkin belum berapa lama. Yang pertama, yang kedua, bisa jadi kamu sama dia baru kenalan ya. Jadi mungkin masih belum masuk ke tahap untuk pacaran. Ya, nah pasangannya kamu di sini terlihat bahwa banyak hal dia tipe orang yang cukup logika. Jadi dia pakai logika, nggak hanya pakai perasaan. Walaupun perasaannya cukup akrab sama kamu, terus kemudian komunikasi antara kalian berdua cukup lancar, tetapi dia logikanya main. Ya, dia bermain secara logika. Dia banyak pikiran. Dia berpikir bahwa saat ini perasaannya oke, baik sama kamu. Tapi kalau misalnya dijadikan pacar, ya. Dia sedang mempertimbangkan segala sesuatunya karena mungkin di masa lalu dia pernah mengalami suatu luka atau mungkin mengalami suatu kekecewaan yang membuat dia sangat berhati-hati dalam memilih pasangan untuk berikutnya. Jadi walaupun dia ngerasa komunikasi di antara kalian cukup lancar, komunikasi di antara kalian berdua banyak obrolan, banyak share tentang hal-hal yang pribadi,
segala sesuatunya, dia tetap belum bisa memutuskan apakah dia mau menjalani keseriusan hubungan dengan kamu. Tetapi bukan berarti dia nggak suka sama kamu. Ya, dia dapat the feelings, he gets the feelings atau she gets the feelings, tetapi belum menentukan atau mungkin belum membuat dia memberanikan diri untuk masuk dalam hubungan yang lebih lanjut, hubungan yang lebih serius. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat ya untuk kita gali lebih dalam lagi untuk the another reasons ya yang membuat dia belum mau berkomitmen sama kamu. Mungkin ada keterangan lain lagi atau mungkin panduan kartu lain lagi untuk penjelasan kamu. Oke, di sini terlihat the Knight of Pentacles. Oke, untuk kawan-kawan yang reading tarot, mungkin kamu tahu Knight of Pentacles itu tipe orang yang lebih suka yang slow. Ya, jadi dia ngambil satu step itu sangat-sangat dipertimbangkan betul-betul. Dia nggak kepingin karena otaknya atau karena perasaannya dia disiram sama cinta yang begitu banyak, bikin dia lupa daratan, lupa diri. Dia nggak pingin seperti ini. Jadi dia pingin segala sesuatunya pada saat dia mulai mantap mengungkapkan atau mungkin nembak kamu atau mungkin ngajak kamu untuk serius, dia sudah benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya. Untuk kamu yang kondisinya saat ini sama dia mungkin pacaran, tapi mungkin belum masuk ke jenjang pernikahannya. Di sini yang jadi pertimbangan utamanya apa adalah materi, ya. The Knight of Pentacles di sini terlihat dia megang uang. Dengan kehadiran kartu terbalik, ya kita bisa tahu bahwa saat ini perasaan dia sama kamu oke, tetapi materi yang dia punya saat ini belum cukup untuk ngajak kamu untuk masuk ke jenjang pernikahan, karena pernikahan itu berbicara tentang tanggung jawab, ya. Apalagi pasangannya kamu tipe orang yang lebih logis, logika, bermain logika. Jadi dia nggak pingin antara roti sama cinta terpaksa, karena pada saat hubungan udah makin serius, otomatis nggak hanya kita bicara soal cinta yang mempertemukan kita, tetapi roti yang membuat kita berjalan lebih panjang, lebih jangka panjang, ya. Jadi dia nggak kepingin hanya karena cinta terus rotinya dikesampingkan. Dia juga pingin roti juga seimbang, cinta juga seimbang, seperti itu. Sebenarnya cukup baik sekali, ya. Tapi mungkin kamunya yang nggak sabaran, mungkin kamunya yang kepingin tahu, atau mungkin kamu khawatir, atau mungkin kamunya takut bahwa dia itu nggak suka sama kamu, nggak mencintai kamu. Kalau dilihat dari kartu di sini, pasangannya kamu bukan karena dia nggak cinta sama kamu, bukan dia nggak tertarik sama kamu, because we got this romantic feelings, ya, the card romantic feelings, but in reverse yang membuat dia kayaknya ada sedikit keraguan, ya. Oke, seperti itu. Ya, keraguannya dia dikarenakan materi, ya, kesiapannya dia, bukan karena perasaannya dia, karena dia berpikir secara lebih logika. Oke, nah di sini kita minta kartu saran untuk kalian berdua untuk situasi ini, ya, kenapa dia masih belum bisa komitmen, dan kemudian kita minta kartu sarannya untuk kamu dan dia, ya. We ask the advice, ya, saran. Oke, di sini ada seorang wanita, dia sedang yoga. Ya, oke. Kita lihat, ya, tahu di sini kawan-kawan, kalau misalnya ada yang senam yoga mungkin tahu bahwa segala sesuatu need to relax, santai. Minta kamu untuk lebih sabar lagi, ya, jangan push this person, ya, seperti itu. Dan kemudian kita kalau misalnya perhatikan lebih detail, ya, di sini ada gambarnya matanya terbuka, satu tertutup. Yang dimaksudkan apa? Banyak hal, ya, ibaratnya kita jangan maksudnya banyak hal yang sebenarnya mungkin bisa kita ibaratnya kayak pura-pura nggak tahu gitu, ibaratnya kayak gitu, ya. Ibaratnya jadi kayak tutup mata sebelah aja dengan apa yang saat ini mungkin dia tunjukkan ke kamu. Misalnya contohnya gimana, ya, misalnya kamu ngerasa bahwa dia kayaknya setiap kamu tanyain soal kamu mau bawa kemana arah hubungan kita ini, mungkin dia nggak menjawab, mungkin kamu kecewa. Nah, permasalahan seperti ini kamu bisa tutup mata sebelah aja, ibaratnya anggap aja masalah ini bukan menjadi permasalahan kalian untuk saat ini, ya, untuk sementara ini. Jadi kamu bisa kesampingkan dulu, maksudnya tutup mata sebelah dulu, ya, nggak usah terlalu memaksa harus ada status, ya. Terus kemudian kita lihat di sini juga yoga, ya, jadi santai, relax, kemudian patience, sabar,
ya. Terus kemudian sarannya untuk kamu ya otomatis meminta kamu untuk sabar. And then kemudian kita lihat juga kucingnya di sini ya, dia sedang kayak mandi santai, dia udah nggak ngejar apa nih di sini makanannya di sini, ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini juga sebagai tanda untuk meminta kamu jangan terlalu nguber, rushing ya, mengeburu-buruin segala sesuatu. Apa yang memang menjadi milik kamu, it will be belongs to you. Kita lihat di sini ada es krimnya di belakang, ada 3 ya. Jadi enjoy your sweet times ya, nikmati waktu manisnya kamu aja dengan dia ya, daripada kalian berdua, daripada kamu memaksakan saya harus punya status atau saya mau begini yang malah menjadi keributannya kalian ya, yang sebenarnya perasaannya kalian baik tapi karena permasalahan ini membuat kalian akhirnya terpisah kan, jadinya it's not very good for you. Jadi selain meminta kamu untuk sabar, kamu juga diminta untuk lebih baik kamu enjoy kemesraan di antara kalian berdua, perasaan romantis yang ada di antara kalian berdua, percakapan yang cukup lancar di antara kalian berdua, dibandingkan harus memaksa harus punya status, harus punya ikatan yang justru malah merusak atau justru malahan membuat hubungan kalian yang mestinya baik malah menjadi suatu permasalahan ya, something like that. This is what I got for you. Ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan yang memilih pala yang pertama. Semoga ini bisa membantu memberikan sedikit pengarahan untuk kamu dan pasangan kamu. Kalau misalnya kamu resonate situasinya dengan readingan ini, jangan lupa untuk kasih like-nya, share, dan kasih komentar di bawah. Oke, kita jumpa di readingan berikutnya. Oke, sekarang kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pala yang kedua ya, untuk situasi kamu. Kenapa saat ini dia belum mau kasih kamu komitmen? Oke, kita lihat di sini. Oke, I see this is a free yourself. Oke. Di sini bisa kita lihat ya dari situasinya dia bahwa dia banyak sekali yang bisa kita jelaskan dari kartu ini. Yang pertama mungkin dia bukan tipe orang yang suka keterikatan ya, dia lebih menyukai hubungan yang cukup bebas. Ibaratnya gue suka, lu suka, ya udah jalanin aja, nggak usah pakai istilah harus pacaran, harus gimana. Lu ketemu suka orang yang lain lebih lu suka, ya udah lu sama dia, gue sama orang yang lebih gue suka. I'm not going to tie you, saya nggak akan ngikat kamu juga jangan ngikat saya. Oke, ini alam bawah sadarnya dia. Yang pertama, dia lebih menyukai kebebasannya dia. Dan bisa juga diartikan bahwa saat ini dia tidak mau terikat atau nggak pingin diikat karena dia sudah terikat dengan orang lain ya. Ini juga bisa diartikan seperti itu ya, karena ini adalah general reading, jadi ambil situasi yang resonate saja untuk kawan-kawan. Tapi intinya untuk kamu yang memilih pala yang kedua, di sini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dikarenakan sifatnya yang memang nggak suka keterikatan. Yang kedua, kemungkinannya adalah dia saat ini terikat dengan seseorang yang membuat dia nggak bisa mengikat dirinya sama kamu, like that ya. Ini lihat situasi kamu yang resonate-nya yang mana. Oke. Nah, untuk kawan-kawan di sini kita lebih teliti lagi detail gambarnya. Yang saya rasakan mungkin ada beberapa dari kawan-kawan kamu udah tahu pasangan kamu ini sebenarnya sudah punya keterikatan dengan orang lain. Kita lihat di sini ya, kudanya diikat di kayu, terus kemudian terikat, terus kemudian dia terkurung. Ya, ibaratnya dalam hubungannya dia dengan yang orang lain, bukan yang dengan kamu, dia merasa terikat, tapi dia nggak punya kemampuan untuk membebaskan dirinya. Dan kemudian kita lihat di sini dia nggak bahagia dengan hubungan tersebut ya, tapi dia nggak bisa kasih kamu janji apa-apa. Dia cuma bisa meminta kamu untuk ngedeketin kandangnya. Andai kata dia ini kuda ya, dia cuma bisa meminta kamu ngedeketin dia, terus kemudian ibaratnya sedikit memberikan perhatian kepada dia, tapi dia nggak bisa keluar dari kandang ini kemudian lari untuk bersama dengan kamu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat untuk situasinya, apakah ada hal yang lebih detail lagi dari kartunya kamu, tambahan informasi ya. Kita lihat from the situations. Oke, kita lihat di sini ada the Seventh of Wands ya, artinya defense ya. Di sini terlihat yang pertama bisa diartikan juga bahwa dia sedang bertentangan dengan dirinya sendiri ya, ibaratnya dia merasakan perasaan yang mungkin yang cukup ketertarikan yang cukup dalam dengan kamu, tetapi dia nggak kepingin kehilangan kebebasannya dia. Oleh karena itu dia sedang bertengkar atau berantem dengan antara pikiran dan perasaannya dia untuk saat ini ya, karena biasanya energi tarot itu bekerja antara 3-6 bulan energinya
sekitar. Nah, untuk saat ini, pada saat kamu menonton video ini, situasi dia saat ini seperti ini ya. Jadi bisa jadi dia karena memang selama ini dia terlalu bebas ya, atau selama ini dia menyukai kebebasannya, tetapi ketemu kamu dia ngerasa mungkin kalau orang bilang mungkin terkena batunya ibaratnya ya. Jadi ada sedikit pertentangan atau pertengkaran antara otak sama hatinya dia mungkin pingin mengikuti arus, pingin bersama-sama kamu, ada suatu status atau ada suatu keterikatan, tetapi karena dia terbiasa dengan kebebasannya dia belum mau kehilangan kebebasan, jadi dia sedang bertengkar dengan dirinya. Dan kartu ini juga bisa diartikan dengan situasi yang kedua yang tadi saya ucapkan di sini, bahwa dia itu terikat dengan seseorang, dan saat ini dia sedang ada pertentangan juga, ada defensing ya. Jadi kayak ada perdebatan, pertengkaran ya. Kita lihat di sini orangnya ya, dia sedang berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah dia punyai, ibaratnya seperti itu. Jadi saat ini mungkin dia mempertahankan, dia ingin bebas ya, tapi dia merasa terikat, jadi dia ingin mempertahankan kebebasannya itu. Jadi dia sedang berjuang untuk mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi apakah dia nanti setelah bebas, atau dia bisa bebas atau tidak, masih belum tahu. Tapi apakah dia nanti setelah bebas mau bersama kamu atau tidak juga masih belum tahu. Tapi intinya poin dari kenapa dia belum mau berkomitmen sama kamu atau punya komitmen dengan kamu, dikarenakan saat ini dia itu dia tadi ya, yang pertama dikarenakan dia nggak kepingin terikat, atau dia terikat dengan orang lain yang membuat dia nggak bisa bebas. Oke, kemudian kita minta kartu sarannya untuk kamu ya. Untuk kamu ya sarannya, bukan untuk dia tapi untuk kamu. Ini untuk situasinya dia. Kemudian kita lihat sarannya untuk kamu, kira-kira langkah apa yang bisa kamu ambil menghadapi situasi kamu saat ini. Kita minta spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors to give us advice about these situations. For those who pick card number 2, please, spirit guide, give an advice, the best advice for those who pick number 2 in these situations. Oke, kita perlu bersabar sedikit ya. Oke, saya diminta untuk membacakan ketiga-tiganya. Oke. Baik, di sini ada 3 langkah atau mungkin 3 step ya yang bisa kawan-kawan ambil, karena mungkin in this situation is more complicated, mungkin situasinya lebih komplikasi, sehingga spirit guide meminta untuk memberikan suatu options, kira-kira teman-teman bisa ngambil langkah yang mana. Oke, yang pertama saya bacakan yang ini dulu ya. Oke, we got this, ada orang kayak kita lihat situasinya yang pertama. You leave this situations, kamu pergi meninggalkan situasi ini ya. Di sini kita lihat dia ada backing back ya, kemudian dia kayak ada keluar dari suatu gang kecil kayak, terus kemudian menengok ke arah kucingnya ya, ibaratnya kayak nggak ikhlas atau nggak rela, mungkin ada sedikit perasaan seperti itu. Tetapi ini juga menandakan arti bahwa meminta kamu untuk keluar dari situasi ini. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa nggak nyaman ya, merasa sulit untuk menerima penantian, atau kamu ngerasa sedih sekali, ada baiknya kamu belajar untuk let go, terus kemudian walk away ya. Walaupun terlihat sangat sulit, dari kartu ini kita bisa lihat sangat sulit. Kenapa? Dia masih menengok kepada si kucing ini, jadi dia masih bimbang jalannya antara mau get out atau tidak. Jadi kartu ini menandakan kamu pertimbangkan perasaannya kamu sendiri. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu bisa meninggalkan situasi ini, bisa keluar dari hubungannya kamu dengan dia, otomatis di sana you just walk away. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa saat ini kamu masih belum siap untuk mungkin ngelupain dia, atau kamu masih belum siap untuk memutuskan hubungan dengan dia atau anything, ini perasaannya kamu sendiri ya. Kamu diminta untuk ya lihat dirinya kamu, perasaannya kamu sendiri ya, more take care of about your feeling, lebih peduliin lagi kepada perasaannya kamu sendiri. Oke, ini untuk yang saran yang pertama ya, disesuaikan dengan perasaan kamu masing-masing. Nah, untuk situasi yang kedua adalah option yang kedua adalah
untuk situasi saat ini ya, kalau misalnya kamu sangat tenggelam, sangat-sangat dalam situasi ini, kamu nggak bisa lakukan apa-apa, kembali lagi ya, jangan menutup jangan menutup atau menolak segala sesuatu yang sebenarnya kamu udah tahu ya. Ini saya rasain untuk kawan-kawan yang mungkin udah tahu bahwa ternyata dia sudah punya pasangan lain, dan kayaknya kamu nggak punya kesempatan untuk bersama dengan dia secara open ya. Terlihat kamunya memaksa, ibaratnya kayak maksain diri, kayak ngebohongin diri sendiri. Kita lihat di sini ya, dia nutup matanya sendiri. Dia ibaratnya seperti ngebohongin diri kamu, seperti ibarat membohongi diri kamu sendiri bahwa okay, someday this person will change, bahwa orang ini akan berubah, bahwa orang ini akan menjadi milik saya ya. Tapi kamu nggak berusaha untuk mengatasi kesulitannya kamu, terus kamu menenggelamkan dirinya kamu di dalam lubang ini, semakin deep, semakin dalam, semakin dalam. Kita lihat ya, pedangnya walaupun banyak sekali di kanan kiri, tetapi pedangnya itu nggak ada yang mengancam dirinya dia ya. Dia bisa aja membuka tutup matanya dia, melihat situasi yang sebenarnya, kemudian dia bisa aja sebenarnya walk away, pergi ya. Apalagi ada sapu terbangnya di sini. Nah, di sini kasih tahu saran untuk kamu yang misalnya kamu berada dalam situasi seperti ini, kamu menolak untuk menerima atau kamu menolak untuk melihat secara nyata perasaan yang sudah dikasih ke kamu. Karena banyak orang yang pada saat lagi jatuh cinta seperti itu ya, jelas-jelas orang ini sebenarnya udah dikasih tahu this person nggak cocok buat kamu, atau this person treat you not well, memperlakukan kamu tidak baik. Tapi di dalam dirinya dia selalu mengatakan orang ini akan berubah someday ya, someday dia akan terharu dengan sikap saya yang bersedia untuk menunggu, berkorban. Someday dia akan berubah, someday ya. Ibaratnya seperti banyak orang-orang seperti itu yang pada saat lagi jatuh cinta dan menenggelamkan dirinya sendiri di dalam suatu situasi yang cukup mungkin kalau boleh dibilang mungkin cukup gelap ya, ibaratnya seperti cukup sedih ya. Jadi saran untuk kamu adalah coba buka dulu matanya kamu. Mungkin untuk saat ini kamu nggak bisa untuk berdiri, atau kamu masih belum bisa berdiri untuk lari atau get out from this situation, tapi setidak-tidaknya kamu jangan menutup matanya kamu jangan menolak untuk melihat secara clear tanda-tanda yang sudah diberikan kepada kamu ya. At least kamu harus lihat dulu situasinya kamu ini gimana, bisa menyelamatkan diri kamu gimana. Karena kalau misalnya kamu gak menyelamatkan diri kamu sendiri, otomatis other people juga sulit untuk menolong kamu. So ini saran untuk kamu. Yang kedua adalah untuk lihat situasinya lebih clear dulu, buka open your eyes more clear. Oke. Dan yang ketiga saran untuk kawan-kawan di sini adalah mungkin lebih keep your feelings ya. Jadi di sini kita lihat ya, anak kecil ini kayak memberikan gelas per gelas, tetapi orang ini kayaknya nggak menikmati airnya, ibaratnya nggak mau minum. Tapi kamu terus melakukan pengorbanan, terus kemudian sedih seperti itu. Jadi saran di sini mengatakan kepada kamu untuk kamu sudah mengerti ya, tapi kamu jangan banyak sekali melakukan pengorbanan. Jangan jadi budak cinta kalau orang bilang. Ya, intinya seperti itu. Jadi I think step-step langkahnya seperti apa ya. Mungkin kamu buka dulu matanya kamu. Setelah itu kamu mungkin berusaha untuk take back, ngambil lagi perasaannya kamu, ibaratnya stop pengorbanannya kamu, stop rasa cintanya kamu kepada orang ini. Kemudian baru nanti lihat situasinya, kira-kira you want to walk away atau enggak. Ya, itu yang diberikan saran kepada kawan-kawan untuk yang memilih pal yang kedua. Dipertimbangkan sesuai dengan perasaan kamu sendiri, karena kalau misalnya kamu saat ini masih belum siap untuk walk away, masih belum siap untuk pergi ya, pada saat kamu mau berdiri juga nanti kamu akan jatuh lagi. Jadi pertimbangkan situasi, hubungan kamu, perasaan yang kamu, utamakan perasaannya kamu dulu. Bagaimana perasaannya kamu kepada dia. Kalau perasaannya kamu sangat sakit-sakit sekali, masih belum bisa menerima bahwa dia nggak bisa memberikan komitmen sama kamu ya untuk jangka panjang, ada baiknya kamu mulai belajar mencintai diri kamu sendiri, take back the power for you. Kemudian itu dia ya, buka lagi matanya kamu, kemudian stop perasaannya kamu sama dia, pengorbanannya kamu stop kepada dia, dan kemudian pada saat kamu sudah siap, kamu sudah packing barang-barangnya, and then you just walk away, seperti itu.
Oke, baik. Ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak ya. Boleh kasih komentar di bawah tentang readingan ini. I hope this able to help you ya, bisa membantu kamu. Kalau misalnya kamu membutuhkan personal reading, boleh silahkan kontak saya di Instagram atau WhatsApp. Saya ada taruh nomornya di atau kontaknya di keterangan box di bawah. Terima kasih untuk teman-teman yang memilih file kedua. Kita jumpa lagi readingan berikutnya. Baik, kita ketemu kawan-kawan di file yang ketiga. Oke, kita masuk file yang ketiga. Oke, filenya berat-berat ya. We got the children card. Oke, inti poin kenapa dia belum mau berkomitmen di sini, pasangannya kamu masih ada satu pertimbangan yang ada hubungannya dengan children. Kartu children ini biasa kemunculannya kalau nggak ada kaitannya dengan pernikahan, mungkin dia ada kaitannya dengan anak. Jadi ibaratnya mungkin dia sudah punya anak, dan kemudian yang jadi pertimbangannya dia, apakah anak-anak ini bisa menerima kamu sebagai orang tua barunya, dan sebagai ayah barunya, ataukah sebagai ibu barunya, ibaratnya seperti itu ya. Situasi yang pertama atau situasi yang kedua bisa diartikan sebagai saat ini dia sudah punya keluarga ya, sudah punya seseorang atau family yang lebih penting, jadi otomatis dia sangat sulit sekali meninggalkan familynya untuk kamu, untuk memberikan suatu status sama kamu. Mungkin dia dengan istrinya ini, kenapa kartunya nggak keluar kartu wedding, dikarenakan mungkin dia dengan pasangannya bukan kehidupan rumah tangga mereka mungkin tidak terlalu membahagiakan, tetapi karena ada anak membuat dia tuh sulit untuk memutuskan hubungan dia dengan pasangannya. Mungkin ini sedikit beda dengan situasi file yang kedua tadi. It's kind of different ya. Kalau misalnya file yang kedua mungkin lebih kepada pikirannya dia ya, lebih ke dalam dirinya dia sendiri. Tapi kalau file yang ketiga ini mungkin lebih dari kondisi dari luar. Jadi hatinya dia ingin sekali mungkin bersama dengan kamu, atau ingin sekali keluar dari situasi rumah tangga ini, tetapi dikarenakan sudah punya anak, jadi dia sulit untuk cut this situations, memotong situasi ini. Atau mungkin dia sudah pisah dengan istrinya atau bisa dengan suaminya, tetapi mungkin yang jadi pertimbangan dia adalah anak. Jadi anaknya adalah yang utama. Kalau anaknya nggak bisa menerima kamu, otomatis dia lebih memilih anak-anaknya. Itu yang menjadi sumber utama kenapa dia belum mau berkomitmen dengan kamu. Oke, dari kartu ini kita coba lihat ya, kita coba ambil lagi kartu lebih detailnya lagi ya, apakah ada keterangan detail atau tidak tentang situasi ini kepada kamu. Kemudian nanti kita akan tarik kartu sarannya, how you handle these situations. Oke, untuk tambahan kartu klarifikasi mungkin ya, untuk situasinya kamu dengan dia. Oke, di sini terlihat ada King of Pentacles ya. Untuk detailnya di sini terlihat bahwa dia itu sebagai support keluarga, sumber keuangan keluarga. Jadi dia adalah seorang yang sangat bertanggung jawab, yang nggak mesti adalah pria, nggak mesti adalah yang wanita, tapi dia adalah sebagai tonggak penanggung ekonomi dalam keluarga. Jadi dia yang membiayai kehidupan anak-anaknya. Nah, di sini yang menjadi pertimbangannya dia, apabila dia memberikan suatu komitmen dengan kamu atau misalnya masuk ke jenjang pernikahan dengan kamu, dia akan sangat mengkhawatirkan kondisi anak-anaknya ini, apakah dia bisa memberikan suatu nafkah ibaratnya kepada anak-anaknya, apakah dia bisa memberikan suatu jaminan kepada anak-anaknya. Ini yang jadi pertimbangannya dia ya. Jadi ini adalah tipe orang, pasangannya kamu adalah seseorang yang sangat bertanggung jawab sekali. Ya, kita lihat ada gedung rumah juga di sini, dan kemudian juga dia ada memegang koin ya, sebagai tanda bahwa dialah yang mensupport kondisi keuangan pada rumahnya dia ya. Dan alasan dia untuk menjadi belum memberikan komitmen sama kamu dikarenakan ada tanggung jawab yang harus dia tanggung di sini, ada rumah yang harus dia tanggung di sini. Oke, nah kemudian untuk situasinya kamu ini kita lihat ya, kira-kira sarannya apa yang bisa kamu pertimbangkan. Oke, saran untuk kamu ya, untuk situasinya kamu saat ini, what you can do about these situations. Oke, di sini ada the Five of Cups. Oke, saran di sini sebenarnya lebih kepada perasaannya kamu sendiri, kepada dirinya kamu sendiri. Pada saat saya yakin untuk kawan-kawan memilih file ketiga ini, sebelum kamu memulai hubungan dengan dia atau sebelum kamu mengenal hubungan dengan dia, kamu mungkin udah tahu situasinya dia. Dan pada saat kamu mulai mengeluarkan perasaannya kamu kepada dia, kamu sebenarnya udah tahu resikonya seperti apa.
ya. Cuman mungkin kamu ada keinginan, ya ada harapan di dalam dirinya kamu. Di sini kita ada lihat balon-balonnya ya sebagai tanda harapan. Jadi kamu ada harapan kepada dia. Tapi pada kenyataannya berjalan ke sini, kamu menyadari bahwa ternyata harapannya kamu tuh nggak bisa terwujudkan, ya. Karena kenapa? Karena dia biar bagaimanapun mengutamakan keluarga dan anak-anaknya, atau mengutamakan anak-anaknya, mendahulukan anak-anaknya. Nah, ini sarannya untuk kamu adalah kamu mesti lihat dirinya kamu sendiri gimana. Pada saat kamu menapaki hubungan ini dengan dia, kamu udah tahu resikonya seperti apa. Jadi otomatis kamu jangan terlalu mungkin jangan terlalu banyak besar harapannya kamu dalam hubungan ini, karena sebelum memulai hubungan ini kamu udah tahu bahwa dia ternyata lebih mengutamakan anak-anaknya, ya seperti itu. Jadi saran di sini ya untuk kamu adalah, I think it is time for you untuk menerima situasinya kamu dengan dia, ya. Jadi kalau misalnya kamu bisa menerima situasi kamu dengan dia, ya otomatis be grounded dengan menikmati hubungan kamu dengan dia tuh gimana, tanpa banyak harapan untuk kedepannya mesti gimana, ya seperti itu. Karena dari kartu Five of Cups ini mengartikan andai kata dia bersama dengan kamu pun, ibaratnya harapan kamu masih akan ada tahap-tahap selanjutnya. Maksudnya gimana? Misalnya dia bilang, oke, saya tinggalkan anak-anak saya, misalnya contoh ya, saya bersama dengan kamu. Tapi pada saat kamu sama dia sudah menikah, kamu ada harapan lain lagi. Misalnya, oh kamu pingin punya anak sendiri dengan dia. Dan kemudian setelah punya anak, oh kamu ada harapan lagi, oh kamu pingin mungkin memiliki apa. Terus kemudian harapannya kamu terus ada. Dan ini yang membuat hubungannya kalian berdua justru malahan jadi tegang, jadi jadi keras ibaratnya. Kamu nggak bisa enjoy dengan hubungan percintaan kalian berdua, perasaannya kalian berdua. So the saran untuk kamu di sini, kamu diminta untuk enjoy the view, menikmati pemandangannya. Jangan nangisin yang kamu nggak bisa raih, ibaratnya kayak gitu. Jadi daripada kamu nangisin yang ibaratnya kayak gelas anggur yang kamu udah tumpahin, terus kamu nggak bisa menikmati keindahan taman, pantai, terus masih ada dua anggur yang bisa dinikmati. Jadi sarannya adalah untuk kamu yang milih pada ketiga, enjoy your relationships, enjoy hubungannya kamu dengan dia, tetapi nggak usah maksain diri bahwa kamu sama dia harus ada hubungan suatu status. Karena pada saat awal kamu memulai hubungan dengan dia, saya sangat yakin sekali dari kartu ini, kamu udah tahu situasi dia, bahwa dia tuh nggak bisa berkomitmen sama kamu. Pada saat kamu menapaki dan mulai, karena keputusan untuk menjalani hubungan dengan dia otomatis keputusan kamu sendiri. So you have to take this konsekuensinya kamu udah harus ambil sendiri, like that. Ini sarannya untuk kawan-kawan yang memilih pal yang ketiga. Terima kasih untuk teman-teman yang ikutan di Pick a Card Reading ini. Semoga ini bisa membantu kamu. Oke, kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Kita masuk untuk kawan-kawan yang memilih pal yang keempat. Let's see. Oke, engagement. Oke, di sini terlihat dari kawan-kawannya kenapa saat ini dia belum mau berkomitmen sama kamu. Sebenarnya kalau dari kartu engagement ini ya, bukannya dia nggak mau berkomitmen sama kamu. Sebenarnya kamu sama dia sudah ada komitmen ya. Hanya saja mungkin dia ngulur waktu ya, mungkin dikarenakan pandemik ya saat ini. Sorry, saya minum sejenak. Bisa dikarenakan karena pandemik saat ini, atau mungkin bisa dikarenakan satu sirkumstansi atau kondisi atau situasi dari luar yang membuat dia masih belum bisa memberikan kamu suatu komitmen. Nah, untuk kamu yang mungkin masih TTM-an sama dia bukannya belum mau ngajakin kamu pacaran, bukan, tetapi dia ada sesuatu hal, satu kondisi dan situasi yang membuat dia itu sulit kasih kamu suatu kepastian kapan jadian sama kamu, atau kapan ini bisa juga untuk kawan-kawannya, kamu mungkin sama dia LDR ya, situasinya jarak jangka panjang. Dia bukannya nggak mau sama kamu, tetapi karena mungkin dia minta kamu untuk kamu harus ke kota ini dulu baru saya mau bersama dengan kamu. Tapi mungkin kamu sulit untuk memenuhi keinginannya dia karena kamu sedang bekerja contohnya, atau mungkin tempat tinggal kamu di kota A, dia di kota B. Dia meminta kamu pindah ke kota B, kita jadian, kita resmiin hubungan ini jadi pacaran ya. Tapi kamunya mungkin ragu sama dia karena mungkin baru kenal sama dia atau gimana. Tapi bukannya dia di dalam dirinya dia, di dalam hati dan perasaannya dia bukannya nggak mau untuk komitmen sama kamu, tapi situasi dari luar ya. Ini lebih kepada situasi dari luar.
Oke, kita lihat kemudian untuk mungkin kartu klarifikasi atau kartu tambahan untuk detail lagi, lebih detail lagi, mengorek lagi kepada situasinya dia. Let's see untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat ya. Untuk kawan-kawan yang pile yang keempat kita lihat. Oke, di sini we got the Hermit card. Oke, kembali lagi ya, ada satu isolasi. The Hermit menandakan suatu isolasi, atau mungkin ada seseorang yang lebih memilih untuk menyendiri ya, ibaratnya. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan ya by my spirit guide, bahwa dia bukannya nggak siap untuk bersama dengan kamu, bukannya perasaannya dia yang nggak mau sama kamu, tapi situasi saat ini yang membuat kamu sama dia sepertinya kayak terisolasi. Itu dia, makanya muncul LDR ya, the long distance relationships ya. My spirit guides told me ya, mungkin ada situasi yang membuat kamu sama dia harus terpisah. Bisa juga dikarenakan mungkin keluarga ya, mungkin keluarga. Jadi kriterianya kamu mungkin gak disetujui sama keluarganya dia, yang membuat dia kayaknya sulit untuk membawa kamu masuk dalam hubungan yang lebih dalam lagi ya. This kind of meaning, artinya ini. Dan saat ini dia sedang terlihat atau sedang berusaha untuk mencari jalan keluar. Dia bukan berarti diem aja dengan situasi ini. Terlihat sekali pasangan kamu sedang berusaha untuk gimana caranya untuk komunikasi dengan mungkin keluarganya dia, atau mungkin berkomunikasi dengan lingkungan sekitar, atau mungkin berkomunikasi dengan kamu untuk bagaimana menyelesaikan halangan-halangan yang kalian temui. Tetapi intinya di sini terlihat perasaan yang kamu sama dia tuh sebenarnya udah solid. Kamu sama dia perasaannya, feelingnya udah oke banget. Hanya aja tinggal kanan kirinya kamu ini how to support you. Oke, dan kemudian kita lihat untuk kartu sarannya ya. Kira-kira dari situasi kamu ini, spirit guide ya memberikan saran apa untuk kawan-kawan? Let's see. Spirit guide, higher self, Holy Spirit, ancestors, kita minta sarannya untuk kawan-kawan yang memilih pile yang keempat for their situations. What should they do? Oke, di sini ada kartu the King of Wands. Oke, King of Wands ini lebih kepada arah mungkin take actions ya, atau mungkin ngikutin perasaan yang kamu, ngikutin hasratnya kamu, lebih mengikuti your compassions ya, perasaan kamu sama dia berdua. Cuman kalau misalnya untuk mengambil aksi, ibaratnya mungkin tergantung dari situasinya kamu sama dia gimana ya. Karena yang saya lihat di sini the wands ditandakan sebagai perasaan, lebih memfokuskan diri kamu pada perasaan ya. Terus kemudian untuk ngambil aksi, otomatis lihat situasi kawan-kawan masing-masing bisa mengambil aksi apa dalam situasi dan kondisi yang kamu hadapin. Misalnya contoh seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya keluarganya dia tidak terlalu mungkin setuju dengan kriterianya kamu misalnya. Di sini aksi yang bisa kamu lakukan adalah mungkin kamu bisa lebih ngambil satu langkah, mendekatkan dirinya kamu, atau secara aktif mendekatkan dirinya kamu dengan keluarganya dia, misalnya dengan ibunya dia, dengan ayahnya dia. Atau mungkin sulit untuk deketin ayah ibunya, kamu boleh mulai dari saudara-saudaranya dia dulu, deketin, tunjukkan sisi di mana mereka yang ibaratnya mereka nggak kenal kamu full, jadi mereka langsung mengambil satu judgment atau suatu keputusan bahwa kamu tuh orangnya begini, tapi mereka nggak mengenali sisinya kamu, sisi di baliknya itu. Oleh karena itu kamu diminta mungkin lebih aktif mengambil aksi lagi untuk menunjukkan sisi mana yang mereka nggak kenal kamu, yang membuat kamu dihakimi atau dijudge seperti itu. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang sudah ibaratnya kamu sama dia mungkin sudah masuk dalam perencanaan mungkin untuk tunangan atau pernikahan, tetapi karena masih terhambat harus terisolasi pandemik ini, ya otomatis harus lihat aksinya kamu di situasinya kamu gimana. Misalnya contoh kamu bikin suatu pesta atau mungkin suatu pernikahan yang nggak perlu undang banyak orang, karena kalau banyak orang bisa beresiko untuk menyebarkan virus si COVID ini ya. Otomatis kamu bisa mungkin cukup kalian berdua aja pergi ke KUA atau mungkin kamu ke catatan sipil ya, ibaratnya diresmiin dulu aksinya ya. This is
sarannya adalah meminta kamu untuk lebih aktif ngambil aksi maksudnya. Bukan ngambil sarannya, tapi ambil aksinya. Ya, jadi kamu yang harus aktif ya. Mungkin pasangannya kamu saat ini bingung karena mungkin dia sedang menjaga perasaannya kamu, menjaga perasaan keluarganya dia juga. Jadi sarannya untuk kamu yang lebih aktif, kasih ide sama dia, menurut kamu gimana, terus kamu ambil aksi. Kalau misalnya keluarga dia nggak setuju, kamu yang ambil aksi, mungkin tunjukin sisi kepribadian saya ada yang sesuatu hal yang mungkin kalian belum kenal, terus kalian judge me like that gitu. Jadi jangan segala sesuatunya minta pasangan kamu yang sampein ke orang tuanya bahwa kamu tuh orangnya begini-begini, but you have to show it, kamu harus tunjukin ya, seperti itu ya. Saya harap kawan-kawan bisa mendapatkan inti dari saran ini. Jadi poinnya dari situasi kamu dengan dia di sini adalah kuncinya ada di tangan kamu, aksi yang kamu ambil, aksi yang kamu lakukan, seperti itu. Oke, dan ini yang saya dapatkan untuk kawan-kawan memilih pal yang keempat ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya ya. Oke, kita lihat untuk kawan-kawan yang memilih pal yang kelima. Kita lihat untuk situasi kamu, kenapa sih, atau alasan dia kenapa belum mau berkomitmen. Oke, di sini terlihat kartu codependency ya. Sebenarnya kalau boleh dibilang kenapa dia belum mau berkomitmen, sebenarnya bukan belum mau berkomitmen, tapi dia sedang melihat dirinya kamu. Ada satu keraguan di dalam dirinya dia yang membuat dia gak yakin sama kamu. Mungkin dia dengar dari orang-orang mengatakan bahwa kamu mungkin playgirl atau kamu mungkin playboy ya. Jadi yang membuat dia ngerasa ragu, kalau misalnya nanti saya menyerahkan perasaan saya kepada kamu, nanti saya tersakiti. Nanti kalau saya udah jadian sama kamu, nanti kamu gak menghargai saya, nanti kamu gak mencintai saya ya. Jadi ada banyak pikiran, perasaan di dalam dirinya dia yang membuat dia masih belum mau berkomitmen sama kamu, masih ragu untuk komitmen sama kamu. Oke, kita untuk situasi ini kita coba lihat lebih detailnya lagi ya, kenapa ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di antara kalian berdua, atau memang kamu atau dia tahu bahwa kamu banyak yang ngejar, atau mungkin kamu sudah punya pasangan sehingga membuat di dalam dirinya dia, di dalam hatinya dia banyak sekali keraguan, dan dia nggak kepingin, ibaratnya dia nggak kepingin ketergantungan sama kamu ya seperti itu. Oke, kita lihat untuk detailnya ya. Is there's klarifikasi kartu untuk situasi kawan-kawan yang memilih pal yang kelima ya. Karena ini kita lihat tapping alam bawah sadarnya pasangan kamu. Oke, we need times untuk shuffle. Kita minta spirit guide herself ya, to show us, menunjukkan kepada kita, untuk nunjukin kepada kita ya apa yang saat ini menjadi pikirannya dia, perasaannya dia, atau kekhawatirannya dia, atau ketakutannya dia. So, we got the 7 of Swords yang seperti saya bilang ya. Banyak sekali keraguan dan ketakutan di dalam dirinya mengatakan bahwa nanti kalau dia menyerahkan perasaannya dia kepada kamu, nanti kamunya diem-diem mungkin ninggalin dia, atau diem-diem hianatin dia, atau diem-diem nyolong sesuatu, atau curi-curi, atau mungkin apa ya, image-nya kamu di matanya dia bukan image yang sangat sangat baik. Mungkin dia ada dengar cerita-cerita bahwa kamu adalah seorang yang playboy atau mungkin kamu adalah seorang yang playgirl ya, banyak yang ngejar kamu. Dia takut, dia merasa nggak nyaman, dia merasa nggak aman dalam situasi hubungan sama kamu. Jadi dia belum mau berkomitmen, mendingan begini-begini aja dulu. Nanti kalau misalnya udah kelihatan kamu bersedia untuk ngajakin yang serius, dan kemudian mungkin mengkat ya orang-orang sekitarnya kamu, bikin dia perasaan lebih tenang lagi, mungkin dia baru bisa memutuskan mau nggak komitmen sama kamu, mau nggak jadian sama kamu, atau mau nggak nikah sama kamu ya, ibaratnya seperti itu. Jadi ada keraguan di dalam dirinya dia yang disebabkan oleh sikapnya kamu di sini kayaknya nyolong-nyolong nih, terus kemudian berjinjit pula supaya kayaknya nggak kedengeran orang ya, kamu ada nyolong-nyolong, ayo ya. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi di antara kalian berdua. Kartu ini juga bisa diartikan bahwa mungkin ada suatu pengkhianatan yang pernah kamu lakukan ya, atau membuat dia menjadi kecewa sehingga dia ragu atau khawatir untuk meneruskan, atau mungkin untuk lebih berkomitmen lebih dalam hubungan ini. Oke, baik. Untuk kartu ini kita minta kartu sarannya for your situations. Situasi kamu dengan dia, kita minta spirit guide, herself, Holy Spirit, ancestors untuk memberikan kartu saran. Oke, we got this the stars ya, kartunya kita dapat kartu the stars but in reverse. Oke, kartu stars di sini sebenarnya
memberi suatu saran bahwa sebenarnya ini lebih kepada dirinya kamu sendiri ya. Jadi kamunya di sini bersedia nggak untuk menutup? Dari kartu ini saya udah yakin tebarannya ya, bahwa kamu ini tipe orang yang sangat populer sekali. Terus kamu tipe orang yang sangat, jadi ibarat kamu kayaknya nggak kekurangan pasangan gitu. Kamu kalau misalnya putus dari dia atau kamu nggak kontak dari dia pun, kamu masih ada orang yang akan nyari kamu. Nah, dari saran situasi kamu ini tergantung dari dirinya kamu mau nggak meng-cut meng-cut orang-orang yang apa ya, yang nguber kamu ya, orang-orang yang ini harus kamunya sendiri ya. Mungkin kamu masih membutuhkan kebebasannya kamu, dan perasaan ini yang membuat dia ngerasa kayaknya nggak nyaman, nggak aman sama kamu. Kenapa? Karena nanti kalau udah menyerahkan perasaannya sama kamu, tahu-tahu kamunya kabur, nanti dia sakit hati ya, seperti itu. Nah, sarannya di sini kamunya bersedia gak memberikan atau menunjukkan kepada dia bahwa kamu tuh benar-benar pengen serius sama dia, bahwa dia tuh satu-satunya yang menjadi pilihannya kamu ya. Dia bukan dijadikan ban serep ibaratnya kayak gitu ya. Di sini terlihatnya banyak sekali bintang-bintang yang nyinarin kamu, yang naksir kamu, nguber kamu, ngincer kamu ya. Terus kemudian kamu juga enjoy banget dengan mungkin kita nganggapnya sebagai teman ya, karena kita tahu hubungan kita dengan mereka tuh benar-benar hanya sebatas teman aja. Tetapi kan orang lain lihat, orang dari luar lihat, termasuk dia, melihatnya nggak kayak gitu. Dia melihatnya kayaknya orang ini deketin kamu karena naksir kamu, makanya baik sama kamu. Tetapi mereka nggak tahu kisahnya kamu dengan teman-teman tuh gimana. Misalnya kamu sama dia mungkin kenal lebih lama, pada saat belum kenal sama dengan orang ini, kamu udah kenal dulu sama teman-temannya kamu, dan teman-temannya kamu ini benar-benar support kamu secara benar-benar best friend, bestie ya, bukan karena mereka naksir kamu atau nguber kamu, tapi banyak sekali orang mengelilingi kamu, menyinari kamu, membantu kamu, yang membuat dia merasa menjadi kayaknya nggak aman ya, ada ketakutan di dalam dirinya dia. Nah, sarannya di sini meminta kamu untuk mengambil cara ya, menyeimbangkan dirinya kamu, mungkin lebih belajar untuk mengutamakan dirinya dia lebih dulu dibandingkan utamain teman-temannya kamu. Terus kemudian kamu mungkin untuk sementara talk up to them ya, mungkin kan memperkenalkan dia kepada teman-temannya kamu, terus ngajak bareng supaya dia juga kenal dengan teman-teman kamu, bahwa kamu sama dia, sama mereka itu benar-benar just a friends, sebatas teman, gak lebih ya, seperti itu. Jadi ini sikap dari kamunya sendiri, bersedia gak untuk meng-cut those things yang membuat dia jadi kayak banyak pikiran, overthinking ya, like that. Oke, ini kartu yang saya dapatkan untuk teman-teman yang memilih pil yang kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah simak ya. Semoga readingan ini bisa membantu kawan-kawan, setidak-tidaknya bisa memberikan sedikit suatu pengarahan atau mungkin suatu ide yang dimunculkan atau inspirasi yang bisa kamu dapatkan dari video saya ini. Nah, untuk kawan-kawan yang memiliki tema pertanyaan yang khusus atau pertanyaan tema yang spesifik lainnya, kawan-kawan boleh cek di playlistnya saya. Di sana ada readingan timeless atau tidak ada batas waktu. Kapanpun kamu menyimak video tersebut, dia akan mengikuti energi pada saat kamu nonton video itu. Ya, sama seperti video ini juga timeless, tidak ada batas waktu. Kapanpun kamu membutuhkan, boleh kembali lagi ke video ini dan kemudian disimak. Baik kawan-kawan, segitu aja untuk readingan kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang sudah mengklik ke video ini. Kita jumpa lagi di readingan berikutnya. Sending you so much love. Namaste.